Kami dari kelompok 6 ingin membuat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami kelompok 6 kelas teknik industri WT B03. Pada kesempatan ini kami ingin membuat sebuah video bertemakan wawasan Nusantara. Dalam kesempatan ini kami akan mengangkat 4 tema, yaitu batasan negara, budaya, sumber daya alam, dan musim di Indonesia ini. Pada kesempatan ini saya Muhammad Basir, saya Muhammad Nabil Nori, dengan saya Indonesia Putra, saya Rehan Tumjin, Saya Siti Raisa. dengan ini kami berharap video yang kami buat ini bisa menambah wawasan tentang wawasan Nusantara yang sekarang ini mungkin banyak dampak dari kemajuan teknologi global yang akan mengikis nilai-nilai dari pengetahuan tentang wawasan kenegaraan maupun wawasan Nusantara. Baik, dengan ini kami akan mulai untuk pembahasan pembuatan video makalah tentang wawasan negara. Ya, Assalamualaikum, saya Basir. Terkait wawasan Nusantara, mungkin saya akan mengambil tema untuk batas negara. Jadi kita selaku warga negara Indonesia wajib mengetahui batas teritorial daerah negara kesatuan NKRI ini, baik dari ujung barat sampai ujung timur, ujung utara dan ujung selatan. Itu kita bisa dikenal dengan dulu dari Sabang sampai Merauke. Nah, pada kesempatan ini juga pemerintah memberikan suatu perlindungan dari batasan negara, zona ekonomi eksklusif, dari pulau terjauh berapa mil itu sudah pemerintah melakukan pemetaan untuk daerah-daerah terjauh dari sisi Indonesia. Pada kesempatan ini kami ingin membahas bahwa kemaritiman, zona ekonomi eksklusif di wilayah-wilayah Indonesia ini itu termonitoring oleh daerah pusat, yaitu yang akan mengatur informasi-informasi baik di penduduk-penduduk yang ada di perbatasan negara maupun kelautan. Jadi pada kesempatan ini wawasan Nusantara kita mulai dari Samudra Hindia, dari pesisir Aceh sampai Bengkulu itu ada di zona barat, dari sisi Malino, Kepulauan Sulawesi ke arah utara itu daerah Filipina, dan dari daerah Papua, dari Sorong itu berbatasan dengan Papua Nugini. Nah, di selatan itu mulai dari Nusa Kambangan sampai Australia. Beberapa mil sebelum Australia itu masih zona ekonomi eksklusif kita. Pada kesempatan ini, Angkatan Laut dari Republik Indonesia menjaga stabilitas dari zona ekonomi eksklusif tersebut dengan sigap, dengan koordinasi yang terpadu untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban. Itu saja mungkin wawasan Nusantara tentang batas negara Republik Indonesia. Terima kasih. Oke, saya Rehan Tumjin ingin melanjutkan tadi tentang wawasan Nusantara yang dibicarakan oleh rekan tim saya, yaitu Pak Bas. Saya lebih ke arah wawasan Nusantaranya, lebih ke arah general umum, di mana berhubungan dengan budaya Indonesia, di mana kita itu adalah negara satu kesatuan, yang di mana kita mempunyai banyak sekali budaya dan yang lain-lain. Nah, Indonesia itu menurut saya wawasan Nusantaranya itu sangat benar-benar
prihatin di mana sekarang itu kita terjerumus atau terpengaruhi oleh budaya asing, dan kita tuh harus bisa mengolah atau mengetahui mana yang buruk, mana yang enggak gitu loh. Dimana yang contohnya pada saat waktu itu yang viral adalah batik, disama-samakan dengan batik Korea, dibuat menjadi batik Korea, kan itu termasuk pelanggaran yang tidak baik untuk negara kita. Bisa negara kita menjadi tidak ada artinya, di mana nilai-nilai budaya yang harusnya udah ditanamkan dari kecil, dari sekolah, udah diajarin dari orang tua, kita malah hilang begitu saja. Nah, terus juga norma-norma yang sering kita ajari itu, belajar itu sering sekali kita tuh lupa bahwa kita tuh harus saling menghormati agar menjadi satu kesatuan yang utuh, agar tidak adanya miskom atau kesalahan-kesalahan di depan. Seperti contoh mungkin kita harus saling mentoleransi, di mana kita kan beragam gitu, agamanya kita ada banyak. Nah, itu kita harus saling toleransi lah sesama masyarakat yang tinggal di perumahan atau di daerah tertentu. Nah, ya saran saya sih mungkin ya kita juga harus lebih berhati-hati untuk menjaga satu sama lain agar kita tidak pusing atau apa ya. Ya, wawasan Nusantara tuh menurut saya juga emang ya. Terus wawasan Nusantara sekarang itu kan juga udah berkembang kan ya untuk zaman digital ini. Jadi ya kita anak-anak itu sudah terlalu pada usia yang tidak seharusnya megang gadget gitu, sekarang jadi memegang gadget. Jadi budaya-budaya kita tuh tergerus gitu, permainan-permainan tradisional, budaya-budaya kita yang harusnya tuh kita kenal dari kecil, malah sekarang terlupakan begitu saja gitu loh. Dimana terus juga ya gara-gara terlupakan tersebut lah budaya asing itu pada masuk melalui internet gitu lah. Anak kecil pada tahunya dari internet, dan juga bisa juga budaya asing itu pada merebut budaya kita gitu loh. Nah, itulah yang kita harus waspadai sekarang. Ya mungkin ya itu saja sih dari saya. Ya, saya Adrian Hamari akan menjelaskan tentang musim yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri beriklim tropis yang memiliki dua musim, yaitu penghujan dan kemarau. Salah satu musim yang pertama adalah penghujan. Penghujan itu biasanya berdampak ada sisi negatif dan ada sisi baiknya juga untuk di Indonesia. Yang pertama, berdampak positif untuk bercocok tanam. Sangat baik sekali untuk pertanian di Indonesia, yang dimana membutuhkan banyak cadangan air seperti pertanian. Terus pertanian. Untuk musim penghujan sendiri sangat diandalkan dari perkebunan maupun pertanian di Indonesia. Ya, jadi musim penghujan ini sangat dibutuhkan oleh petani Indonesia karena sebagian besar air yang digunakan oleh petani itu dari musim penghujan. Nah, pemerintah itu cukup berperan, yaitu yang pertama bisa melalui pembangunan irigasi seperti waduk dan lain-lain yang bisa dikembangkan oleh pemerintah. Yang pertama, terus yang kedua dari musim kemarau. Nah, musim kemarau ini cukup berdampak buruk bagi Indonesia karena sebagian besar di timur Indonesia mengalami kekeringan. Dalam hal ini pemerintah belum cukup baik menangani kasus tersebut, di mana sumber pasokan air di Indonesia bagian timur itu masih belum tercukupi. Kurangnya bendungan, sumur-sumur bor dan waduk di daerah tersebut berdampak kekeringan bagi masyarakat tersebut. Jadi pada di iklim Indonesia ini harus banyak ditangani oleh pemerintah terkait ini.
Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fidel Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Di Indonesia tentu banyak memiliki sumber daya alam. Contohnya sebagai berikut: minyak bumi, batu bara, kelapa sawit, dan komoditi ekspor. Daya alam tersebut yang akan dikelola oleh pemerintah melalui ekspor modern yang akan dijadikan sebagai sumber-sumber bagi masyarakat dan negara Indonesia tertentu. Pembangunan seperti contohnya jalan diperbaiki, pembangunan gedung-gedung, dan banyak lagi. Jadi untuk semua itu kita harus belajar untuk mengembangkan sumber daya alam tersebut. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.